Juga pertanyaan tentang Ganyos Gunawan, kayaknya lagi pada galau nih ya marketnya, sideways gini. Sebenarnya peluangnya gimana sih? Ntar aku akan kasih tahu teman-teman semua. Oke, jangan lupa teman-teman, di sebelah kanan bawah itu ada tombol kayak segitiga panah gitu. Diklik, di share ke teman-temanmu ya, biar banyak yang dapat manfaat untuk ikut Aji Live hari ini. Hai Feby Yusman, Teddy Poladar with you, Akbar Yuwantono. Sorry, malam hari ini aku nggak banyak mention sama kalian ya, biar cepet Aji Live-nya juga nih. Kata Diki modemnya diemut. Ngemut duit aja nih, ngemut emas aja ya daripada ngemut modem. Oke. IHSG-nya masih sideways aja, masih sideways di sini dengan supportnya di level 6964 dan resistennya di level 7100 ya, masih di sini-sini aja teman-teman ya untuk IHSG-nya. Dan penggeraknya juga masih sama dari saham GoTo dan juga saham teknologi dan juga dari saham perbankan besar. Nah, ini seperti yang kita udah antisipasi kemarin teman-teman ya. Saham GoTo ini dia bakalan bisa sampai turun ke mana sih? Kalau aku bilang sih supportnya bahkan bisa sampai ke 106 ya. 106 itu sebenarnya rata-rata transaksi selama tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin. Tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin. Nah, sedangkan untuk waktu itu rata-ratanya sekitaran di angka 106 untuk di pasar nego. Jadi kalau kita perhatikan sih sebenarnya logikanya di pasar nego itu masih bisa turun sampai 106. Berarti harga yang disepakati di market itu masih di bawah saat ini, di bawah 123. Oke, nah jadi kalau 106 masih bisa turun lagi teman-teman, dan ini juga yang kejadian di market reguler tuh masih dikit banget gitu. Jadi ya anyway masih bakalan bisa turun lagi. Bisa sampai ke gocap nggak? Aku lihat ada kemungkinan sih ini bisa sih. Jadi teman-teman yang nanya kalau mau keluar ya keluarnya di pasar negosiasi, atau kalau mau nunggu ya semoga teman-teman nggak punya banyak gitu. Terus kemudian ini saham teknologi ada GoTo, Blibli, dan Bukalapak. Ini 3 dipindahin ke papan ekonomi. Dipindahin ke papan ekonomi. New economy. Jadi ekonomi baru tuh, jadi dia dikhususin gitu loh. Untuk saham-saham yang teknologi new economy ini dibikinin satu papan baru. Papan tuh apa sih? Artinya satu pengkategorian aja sebenarnya. Satu pengelompokan aja gitu. Setelah masuk dalam papan new economy tersebut ya, tujuannya sih supaya bisa ngasih rule sebenarnya. Kenapa bursa bikin ini? Dikasih rule supaya bisa membuka CAGR itu 20%, compound annual growth rate gitu. Jadi pertumbuhan ke depan itu 20%. Jadi memang dikelompokkan jadi perusahaan yang bertumbuh ya. Nah, terus compound annual growth rate-nya itu minimal 20% selama 4 tahun supaya bisa tetap tercatat. Kalau di bawah 4 tahun, di bawah 20% dalam 4 tahun ya bakalan di remove gitu dari IDX gitu ya. Jadi bakalan di remove. Tapi sebenarnya kalau ditanya tentang CAGR 20% bisa atau enggak ya bisa-bisa aja sih, namanya juga proyeksi ya. Bisa-bisa aja gitu loh. Cuman sekali lagi benchmarknya kalau kita mau investasi itu sebenarnya bukan dari CAGR aja. Kita ngelihat kalau investasi itu bukan dari angan-angan aja, tapi dari kenyataan. Nah, aku sekalian mau bahas hilang tadi aku gara-gara ngepin yang ini jadi hilang pertanyaan tentang forex tadi. Aduh, tadi dia nanya apa ya? Intinya sih dia nanya tentang forex ada peluang atau enggak atau gimana tadi ya. Mana ya pertanyaannya ya? Udah hilang dia. Ya, kalau aku ya teman-teman ya, dulu aku pernah di forex tahun 2006, 2007, 2008 tuh aku pernah di forex, 2009 juga.
dan akhirnya aku memutuskan di saham aja. Kalau menurut aku sih sebenarnya di forex itu butuh komitmen yang lebih banyak lagi, resikonya lebih tinggi, dan butuh benar-benar kesabaran banget. Kayak orang ini mesti psikologi tradingnya tuh mesti bagus banget. Kayak teman aku, dia trading di forex ya, dia cuan dikit-dikit dikumpulin. Kalau cut loss dia berani cut loss. Kadang sekali cut loss tuh cut lossnya bisa lebih gede daripada dia 2 atau 3 kali cuan. Tapi dia cuannya tuh cuan dikit-dikit dikumpulin terus kayak gitu, and that's not me sih sebenarnya. Jadi aku nggak di forex ya karena aku nggak suka aja gitu. Terus kemudian ya aku dengar tapi ya ini perlu dikonfirmasi lagi. Beberapa mungkin nggak semua ya, tapi kebanyakan broker forex tuh kayak dia ada akal gitu loh, jadi mainin spreadnya atau gimana gitu. Jadi kan saya nggak bisa bedain nih mana yang benar mana yang enggak, jadi kayak dibandarin sendiri gitu. Nah aku nggak mau gitu. Jadi ada yang lawannya seluruh market, ada tuh yang lawannya cuman broker itu doang kalau kita trading gitu. Jadi ya bilateral gitu loh. Nah itu yang saya nggak suka karena kita nggak berani bedain gitu ya. Oke, terus Miss keren banget masih mau live, tapi nggak lama ya. Bukan masalah bengkaknya, karena GoFoodku gak datang tadi. Jadi aku belum makan, lapar. Oke. Terus teman-teman, aku mau bahas bahwa peluang saat ini tuh masih bagus di investasi. Akan ada waktunya nanti kalau investasi saham jangka panjang tuh udah susah masuknya. Jadi sampai setahun ke depan tuh masih oke untuk investing. Dan berdasarkan banyak permintaan dari teman-teman semuanya, Mtrade kasih dong yang lebih detail tentang investing. Kita bakalan buka, ini aku sounding dulu aja. Jadi kalau kalian interested langsung aja DM aku, kodenya MIP gitu ya. MIP, nama email WhatsApp. Kalian akan diinfo nanti kalau misalkan pendaftaran tentang IM Investing Program. Kita bikin satu investing program. Apa sih investing program ini? Ini tuh mirip sebenarnya kayak yang Mtrade tapi buat trading, tapi yang ini lebih banyak educationnya, mindsetnya. Terus misalkan, jadi dikasih tahu sahamnya berapa banyak saham yang boleh dibeli dan semuanya tuh dikasih tahu gitu. Misalkan portfolio kamu 10 juta, portfolio kamu 20 juta, 100 juta, itu ada simulasinya. Dan ada kelasnya juga untuk welcoming on board di depan. Untuk yang pertama masuk, ikut angkatan pertama ini langsung dapat live class with me gitu. Tapi kalau untuk yang udah berikutnya masuk di belakang setelah live class itu ya recorded, nggak apa-apa. Terus kita juga ada Q&A, ini lengkap deh, nanti kapan-kapan aku bahas lagi. Intinya kita lagi bikin program investing karena sekarang marketnya lagi masih memungkinkan buat investing. Pipinya gemoy. Ini dioperasi kemarin, gaya ya dioperasi. Oke, hari ini aku nggak bahas lagi untuk saham-saham teknologi yang turun dalam. Mungkin dikit, aku tambahin dikit dari Gojek Tokopedia. Ini dari untuk di tanggal 5 Desember khusus hari ini aja ya. Itu buat pasar negonya ini ada transaksi sekitaran 220 miliar, which is udah lumayan kecil dibandingkan dari tanggal 1 dan 2 kemarin. Kalau tanggal 1 dan 2 kemarin tuh ada 5.184,9 miliar atau sekitaran 5T di pasar nego. Dan kemudian average-nya waktu itu di 106. Hari ini di pasar nego itu ada sekitaran cuman transaksinya tuh cuman 220 miliar. Cuman aku kasih tahu lagi nih, tarik napas dulu teman-teman. Harga average yang terjadi kejadian di pasar nego buat Gojek Tokopedia itu udah gocap. Jadi ya maafkan, saya harus sampaikan ini. Supportnya sekarang di 50 dengan data yang kita dapat dari harga average hari ini per tanggal 5 Desember itu average di pasar nego tuh 50 ya. Itu kemudian yang di pasar reguler gimana? Yang ngantri jual di pasar reguler di harga ARB ada sekitaran 2,3 triliun rupiah atau 189 juta lot.
Dan ada kejadian dikit sih, ada kejadian dikit, jadi ada yang beli di pasar reguler tuh dikit banget, tapi lebih banyak yang beli di pasar negosiasi 220 miliar dengan harga rata-rata 50. Mau keluar dari GoTo gimana ya? Pilihannya dua. Yang pertama, kalian jual di pasar negosiasi, cari buyernya gitu, hubungin brokernya. Tapi pilihan kedua lagi, kalau GoTo-nya emang dikit banget, ya udah tungguin dia naik. Cuma naiknya kapan ya kita nggak tahu. Badai pasti berlalu dan datang badai yang berikutnya. Oke? Menurut misalnya siapa yang beliin GoTo, Big Fun atau siapa retail kan pada mau jual, nggak ada yang mau beli juga. Yang mau beli bener-bener mereka mau belinya tuh di harga yang bottom banget ya, pastinya big money lah ya, 220 miliar. Terus last week tanggal 1 tanggal 2 itu 5 triliun lebih. Duit siapa? Masa duit retail? Oke, sorry ya, aku jadi nggak enak nih bahas GoTo terus. Oke, watchlist M-Trade ada dari sektor semen dan juga properti, akan dibahas di morning briefing besok. Kita mau bahas Bank Mandiri sebagai tema utama kita hari ini. Sebenarnya kita mau ngebahas BMRI dan juga GoTo. Habis gelap terbitlah terang, habis badai pasti badai berakhir dan terbit lagi badai berikutnya. Thank you L988, aku pin ya karena kamu semangatin aku. Sebenarnya kalian yang menyemangati aku kok, aku yang thank you ke kalian, bukan aku yang ini ke kalian ya. Jadi you give joy, you give value for me gitu. Dengan IG Live aku jadi lebih happy, lebih merasa berguna dalam hidup ini. Oke, ini BMRI. BMRI ini sideways. Ini sideways dan dia breakout. Volumenya lumayan tinggi. Kalau saran aku sih belinya udah jangan banyak-banyak deh. Ya mesti punya di antara 4 perbankan gede itu. Tapi ya jangan banyak-banyak. Mungkin lebih ke BNGA aja. Kalau BNGA M-Trade juga udah masuk beberapa waktu yang lalu. Jangka pendek udah kejual, tapi jangka menengah kita masih akan nge-hold untuk BNGA-nya. Jadi tadi kita ada profit taking 3,9 sampai 6,2%. IM Indah 78, GoTo bisa jadi pemberat IHSG kalau gitu ya. Iya, kalau ini nggak ada saham-saham sektor teknologi sebenarnya IHSG-nya masih naik terus karena saham-saham perbankan digital, perbankan besar ini juga masih naik. Hari ini market value 13,5 triliun di pasar negosiasi, cuman ada GoTo yang 200-an miliar yang signifikan. Kalau last week itu sampai 5 triliun dalam 2 hari perdagangan, ini udah nggak sampai triliunan. Jadi market value udah mulai normal lagi, nggak ada MSCI rebalancing lagi. Terus investor asing ini lagi net sell, hari ini udah mulai net sell lumayan gede, 1,49 triliun, dia jualan BCA 608,1 miliar. Jadi kalau menurut hemat aku, saham-saham perbankan gede ini meskipun masih naik teman-teman, duitnya asing nih banyak. Teman-teman jangan ikut-ikut borong di atas dulu kebanyakan, kecuali kamu sama sekali belum ada atau sama sekali belum punya. Kalau belum punya, beli dikit doang nggak apa-apa, pokoknya asal punya, daripada ntar naik terus kamu nggak punya sama sekali, tuh kamu kayak kecewa gitu, oke? Kenapa sepi IHSG awal Desember? Apa penyebab? Yang pertama pastinya sepak bola, pesta bola ya. Jadi pesta bola ini sangat berpengaruh sekali dan ditunggu aja sebenarnya. Oke, terus kemudian yang kedua yang di net sell adalah saham TLKM 226,2 miliar. Kemudian Bumi Resources 1147,3 miliar alias 1 triliun lebih, Astra International 117 miliar, UNTR 106,9 miliar. Aku spesifik mau bahas TLKM dan ASII dulu. Aku start dari TLKM. TLKM ada investasi di GoTo beberapa hari yang lalu, kerugiannya kita hitung-hitung sudah mencapai 5 triliun. Saat ini saya nggak tahu dia kerugiannya berapa, jadi kalau di TLKM saya prefer wait and see dulu karena angka ini lumayan gede kerugian investasinya. Ya, jangka panjang kita ada masuk di 2 Desember kemarin udah dekat support ya. Dekat support 3770, tapi untuk trading jangan dulu karena untuk trading ini pergerakan harga jangka pendek sangat sensitif sekali. Sedangkan kalau untuk investasi jangka panjang masih nggak apa-apa. Gimana reksadana saham yang punya GoTo, kata Bang Satrio? Ya pasti turun.
resultnya pasti dia akan pengaruh turun. Tutupin, gunanya rambut panjang buat nutupin ini pipi chipmunk. Gara-gara GoTo TLKM nyungsep ya. Anyway, kita lihat ASII. Itu kata Jeffrey Allen ya, tadi aku cuma ngebaca aja ya. Astra International dia punya GoTo juga, tapi kerugiannya nggak sebesar TLKM karena dia modal bawah, dan kita ngitung per Jumat kemarin tuh kerugiannya cuma sekitaran 800 miliar sampai 1 triliun kalau dia belum keluar atau kurangin barang. Kecuali kalau dia udah keluar atau exit dari situ ya berarti kerugiannya bisa di stop, bisa cut loss gitu. Tapi kita nggak tahu dia tuh udah keluar atau belum. Oke ya. Nah, jadi ini Astra International teman-teman, kita mau nungguin di level sekitaran 5.800 sampai 6.000-an. Kalau menurut aku sih masih sangat menarik sekali, karena sebenarnya impact ke Astra ini masih dari sektor komoditi yang cukup gede, itu United Tractors. Tahun depan harga batu bara bakalan normalize alias bakalan turun. Resultnya nggak sebagus tahun ini untuk batu bara, tapi masih tetap cuan ya, jadi masih tetap oke. Dan ke depan kita lihat perekonomian masih akan bagus, jadi Astra International for long term investment masih oke, cuman porsinya jangan segede yang lain. Oke. Aku mau bahas pertanyaan dari Rin PC. Aku banyak kasih strategi aja di kala kondisi market kayak gini, dan aku lagi sounding dulu teman-teman, kita mau bikin investing investing program. Kita nggak jual produk investasi, tapi di dalam investing program ini kita akan kasih tahu cara kamu ngelola duit buat investasi, bukan cuma di saham. Nanti kalau misalkan ada obligasi, ada reksadana yang bagus-bagus, kita akan kasih tahu teman-teman. Tapi lebih ke obligasi sih ya. Jadi kalau daripada reksadana sih saya prefer untuk kelola sendiri gitu. Cuman ya kalau ada ORI atau FR yang lagi bagus, kita akan kasih tahu ke teman-teman gitu. Jadi kamu bisa diversify. Dan itu nanti kita kasih riset juga, ada onboarding class juga buat teman-teman semuanya. Info selengkapnya ditunggu aja. Aku baru sounding dulu, tapi yang tertarik boleh DM aku dengan kode IMI EMI Elon May Investing ya, investing program sebenarnya. Nama, email, dan WhatsApp. Jadi nanti kalau keluar early bird-nya teman-teman langsung dikasih tahu. Aku mau bahas pertanyaan dari Rins PC. Strategi trading yang cocok buat mahasiswa apa? Tergantung duitmu gitu. Jadi sebenarnya kenapa aku bikin investing program ini? Karena saya mulai menyadari bahwa teman-teman yang baru awam sama sekali belum pernah masuk ke saham, itu harusnya start dari investing dulu gitu. Jadi startnya dari investing dulu. Begitu setelah investing ngelihat market, karena marketnya belum uptrend kan ya. Ngelihat kondisi market udah mulai stabil, udah mulai oke, pelan-pelan belajar trading. Jadi kalau di kondisi market yang kayak gini, saya melihat behavior banyak orang tuh langsung masuk ke trading, kalau nggak siap mentalnya bakalan bisa putus asa dan jadi nggak mau di saham. Maka dari itu saya terpikir kayaknya saya mesti ajak teman-teman tuh untuk ajarin investing secara lebih terstruktur dan sistematis. Jadi ini bukan cuma sekedar kelas, mungkin mirip kayak N-Trade VIP saat ini, tapi lebih ke investing gitu. Oke. Aku mau bahas strategi yang cocok buat mahasiswa. Strategi yang cocok buat mahasiswa yang pertama, kamu kumpulin duit dulu yang lumayan banyak. Kamu dollar cost averaging itu artinya beli saham secara bertahap. Mungkin ini strategi yang paling simple. Beli secara bertahapnya tuh saham-saham yang pertama pasti perbankan gede dulu. Nah, kamu punya duit nggak buat nabung saham perbankan gede itu? Kalau misalkan nggak punya dalam sebulan sekali, kamu mesti start 3 bulan sekali, boleh. Jadi nggak usah buru-buru. Wah, lama amat 3 bulan sekali. Lebih baik lama daripada nggak sama sekali. Dan kalian mesti baca buku Atomic Habit, itu bagus sekali. Dari buku itu saya belajar bahwa ternyata perubahan kecil yang saya lakukan setiap hari itu memberikan satu dampak yang besar gitu. Jadi aku sekarang kayak mulai melakukan hal-hal kecil yang tadinya aku anggap kayak nggak banget deh gitu. Kayak misalkan aku belajar nulis jurnal. Ini aku belajar dari tim aku nih, nggak usah dibaca ya. Jurnal itu ya ini ya, jadi aku belajar nulis kayak gini. Kenapa nggak pakai digital schedule, agenda ya? Ternyata di sini awareness aku makin ini. Intinya adalah
Perubahan kecil yang kamu lakukan setiap hari itu bisa menghasilkan satu perubahan yang sangat besar dalam setahun, 37 kali atau 365%. Jadi start dengan, kalau mahasiswa, start dengan kamu kumpulin duit dulu, duit nganggur, dan invest di perusahaan-perusahaan perbankan dulu, perbankan gede. Itu satu. Kalau duit nggak cukup di perbankan gede, jangan memaksakan diri untuk masuk di yang goreng-gorengan atau yang digital. Be very careful untuk milih yang digital. Terakhir sih aku lagi nge-watch BBYB itu dia punya kinerja 5 bulan terakhir tuh udah mulai cuan. Tapi kalau secara year to date, secara tahunannya tuh masih rugi. Jadi masih wait and see dulu, dan kita belum berani recommend. Kita cuman nge-watch dulu aja. Kenapa aku ngomongnya jadi kayak Cinta Laura? Jadi kayak Cinta Laura. Kita belum berani recommend. Ya, jadi itu tipsnya buat mahasiswa. Sambil belajar dulu. Mahasiswa, anak muda, kamu punya satu privilege kamu adalah waktu. Jadi kamu manfaatkan waktumu baik-baik dengan start dari yang kecil, dan juga isi ilmu dengan ilmu leher ke atas. Mungkin kalau di Mtrade tuh kamu beli online class atau recordingnya dulu gitu. Jadi investasiin leher ke atasnya dulu. Kalau soal investasi sahamnya, tenang aja, masih banyak kesempatan buatmu. Terus aku mau baca Lutsi lain. Gimana ya cara ngatur portfolio yang terlanjur berantakan? Dulu aku nggak ngerti kalau trading dan investasi harus diporsiin, nggak pakai money management. Apa aku harus jual semua saham atau mau nambahin modalnya? Sayang sekali saya nggak ngerti portfolio kamu. Mungkin one day kita perlu bikin aja program bedah portfolio gitu ya. Jadi saya harus tahu sih saham kamu gimana, karena kalau mau kasih saran saham apa yang dijual, saham apa yang masih ditahan, ya anyway mesti ngeliat prinsipnya sih. Yang pertama biasanya yang aku saranin untuk buang-buangin tuh yang fundamental teknikal gak bagus tapi porsinya kecil. Nah, gimana saya tahu kasih saran fundamental teknikal yang bagus gak bagus gimana? Di Mtrade ini kalau nggak salah Sabtu nanti cuantastiknya, sebentar ya, let me check ya. Sabtu nanti akan ada bedah portfolio lagi sepertinya di Cuantastik Sabtu. Jadi kamu bisa ikut belajar di situ, dan portfolio yang dibahas adalah portfolio member, dipilihin sama tim coach aku. Ya kenapa ya aku jadi ngomongnya jadi kayak Cinta Laura. Bengkak mendadak Cinta Laura. Oke, pernah dibahas di Cuantastiknya. Portfolio supermarket, intinya kurangin yang TA, FA jelek, dan porsinya kecil dulu. Kita akan review di situ. Tolong boleh juga sih kalau kamu mau nanya-nanya Lutsi lain, boleh infoin aku juga. Radio gak aktif, kenapa harus mikir IHSG naik turun? Kenapa nggak fokus emiten yang di portfolio masing-masing aja? Pertanyaan menarik. Kenapa kita mikirin IHSG? Sebenarnya kita nggak mikir juga sih IHSG mau kemana, asal BCA, BRI masih naik, dan ada beberapa saham yang lain yang masih naik. Tapi kenapa kita memperhatikan IHSG? Karena IHSG ini merupakan satu gambaran dari market secara keseluruhan. Jadi kalau kita ngelihat IHSG itu sebenarnya kita ngelihat saham-saham big cap ini arahnya kemana gitu ya. Jadi arahnya lebih ke atas atau ke bawah. Nah, kenapa IHSG belakangan ini banyak sideways-nya? Ini tarik menarik antara saham big caps perbankan dan juga saham big caps dari sektor teknologi. Ya, jadi kita ngelihat dari situ bisa lihat sebenarnya saham-saham gede ini arahnya kemana. Terus IHSG ini juga pastinya akan dilihat oleh semua investor, dan termasuk investor besar, investor asing ini juga dilihat IHSG ini, dan return sebuah pasar saham di satu negara itu dihitung dari indeks pastinya, indeks utamanya, di mana kalau Indonesia ya IHSG. Dan di sini kita lihat IHSG itu udah outperform. Kata outperform itu mengandung makna positif dan negatif sekaligus. Perform artinya bagus dibandingin negara lain, tapi outperform artinya udah mulai agak-agak ketinggian gitu. Jadi kenapa kita memperhatikan IHSG? Kita mau tahu investor-investor besar,
terutama yang dari luar negeri juga ini, mereka tuh lagi mikir apa sih? Ini jadi satu ukuran, jadi satu parameter ketinggian atau enggak market di negara ini gitu loh. Nah, kenapa mereka nggak ngelihat saham per sahamnya? Pastinya yang dilihat adalah saham big cap-nya. Oke, Indonesia bisa ngejar India nggak? Indonesia dalam beberapa hal sudah lebih bagus daripada India. Kok? Anyway, TLKM ASI PIK wes tak bahas. BCA diskon berapa, antar aja ditunggu. Ini kok banyak nanya ini ya. Odontektomi namanya. Oke teman-teman, aku saranin kalian kalau mau manfaatin waktu sekarang ini, belajar aja di Riran Workshop Super Trader. Mumpung lagi masih ada promo Christmas, akhir tahun banyak promo ya. Biar siap-siap ilmu buat nanti kalau marketnya mulai bullish. Oke teman-teman, kita ngelihat ada satu sentimen positif dari China. China ini bakalan ada reopeningnya lebih cepat, dan ini positif dan negatif juga. Positifnya, reopening dari China ini akan memberikan supply barang yang lebih bagus buat Indonesia. Manufaktur di Indonesia bakalan kedorong positif, harga jual barang juga jadi nggak begitu mahal karena rantai supply-nya, pasokannya jadi bagus. Cuman negatifnya apa? Masih ada positifnya deh. Positifnya, manufaktur mereka jalan lebih kencang, mereka butuh batu bara dari Indonesia, itu bagus. Oke. Negatifnya sedikit buat Indonesia, di mana duit asing akan kembali masuk ke sana sebagian. Salah satunya ya karena ngelihat IHSG outperform itu. Kalau mau trading saham, bagus putra, yang dilihat bukan beritanya, bukan berita saham. Kamu bisa misleading kalau ngelihat berita saham doang. Kita berita tuh udah pilih-pilihin juga gitu loh. Jadi apalagi di M-Trade ada berita, pasti bawahnya kasih conclusion, beli atau enggak, kayak gitu itu ada. Terutama untuk VIP user kita. Nah, yang kita lihat adalah technical. Technical itu paling jujur. Kenapa kita memutuskan untuk exit atau enggak exit? Contohnya BBTN di sini. Perhatikan, BBTN tiba-tiba dia jatuh volume besar, ya udah kita cut loss. Kalau udah kayak gini, dia jatuh dari ininya, ini adalah satu tanda awal. Mau dibilang seandainya ya, ada yang bilang beritanya bagus, sentimennya bagus, kita nggak peduli, tetap aja kita exit, oke? Banyak yang stres gara-gara ACES, kayak aku bahas ya. ACES atau S Hardware hari ini turun juga lumayan, cuman aku bisa bilang lebih stres pegang GoTo daripada pegang ACES sih. ACES tuh masih ada story-nya ya, meskipun sekarang ya lagi jelek, lagi turun, semua saham juga lagi sideways begini gitu ya. Dan kalau nggak kuat buat investasi jangka panjang, better jangan, berarti Anda trader. Kalau investasi jangka panjang tuh mesti benar-benar ngerti secara fundamentalnya juga ya. Jadi kenapa ACES turun terus ya, seasonal aja kalau kita ngelihat ya. Downside risk-nya yang bikin ACES turun ini apa? Karena saat ini konsumsi masyarakat agak turun, jadi kinerjanya potensi melambat. Terus persaingannya lumayan ketat saat ini dan kurang efektif untuk pembukaan outlet baru ACES. Terus melemahnya nilai tukar rupiah itu ngefek banget. Tapi masih ada upside ya, dengan valuasi terdiskon di bawah standar deviasi -2. Dan dia tidak punya utang berbunga, dia masih ekspansi. Akhir tahun tuh ada momentum Nataru yang bakalan mungkin Januari nanti bisa recover gitu. Oke, terus di M-Trade sendiri kita ada beberapa watchlist, 3 watchlist dari saham industrial, industri kimia, industri semen, properti ya. Besok dibahas di morning briefing M-Trade teman-teman. Terus aku mau bahas saham Bian, hari ini naik sendiri. Hati-hati sama saham yang anomali. Kalau marketnya turun, dia naik sendiri, teman-teman jangan buru-buru dibeli ya. Oke, Bian ini dia habis stock split.
habis stock split 1:10 dari 94.500 jadi 94.50. Kalau kamu sempat dapat ini silahkan siap-siap profit taking dan congrats. Cuman Mtrade nggak ngambil, kenapa? Karena bid overnya tuh tipis, jadi gampang naikinnya, gampang ngebantingnya juga gitu loh. Ya, jadi bid overnya tuh tipis banget. Nah, kita ngelihat saham yang di tradingin tuh bukan cuma dari technical doang. Paling ini teman-teman kalau mau profit taking sekitaran 14-15 ribu udah siap-siap profit taking ya. Apalagi yang kamu punya modal 10 ribuan, 10 ribu di bawah atau di atas 10 ribu gitu. Jadi Mtrade nggak ngambil, itu pertimbangannya banyak teman-teman, karena member kita juga banyak dan tidak semuanya siap dengan resiko kalau misalkan nanti dibanting atau ARB. Kenapa? Faktor likuiditas penting, kita melihat bid overnya tipis gitu ya, dan dia udah di area resisted. Terus kemudian hal lain yang kita perhatikan ini dari sektor batubara untuk BIAN, harga batubara Newcastle-nya dia selama 1 bulan terakhir mengalami kenaikan 33,4% yang jadi katalis positif karena 75% penjualan BIAN ini merupakan ekspor. Yang lain udah naik, dia doang yang belum naik, makanya wajar dia naik gitu. Cuman harga batubara saat ini juga udah mulai agak-agak slow down juga kan. Jadi be very careful here. Oke. Mtrade ada masuk GoTo nggak? Enggak, kita GoTo-nya udah jualan dan waktu itu puji Tuhan sih jualannya cuan. Tapi cek ya. Terakhir kita jualan GoTo di 18 November, waktu itu kita ngeliat yang lucu sebelum dia jatuh dalam ada tanda akumulasi. Tapi kita based on technical aja, 18 November tuh kita jual. Jadi aku mau kasih lihat ini GoTo 18 November tuh di mana? Di sini. Di sini pas banget di puncak di sini. Nah, kenapa sih jualan di sini? Sebenarnya yang perlu ditanya adalah kenapa jualannya di sini. Kita mempertimbangkan dia ada mau buka lock up dan ini udah mulai kena resisten MA 50 ya. Terus kita ngelihat ini tuh naik pada masa-masa dia downtrend, jadi naiknya sifatnya sementara gitu. Jadi even though teman-teman kalau perhatiin dulu, kalau teman-teman ingat ya, aku tuh pernah bahas saham-saham digital teknologi tuh sempat ada tanda akumulasi. Di sini tuh memang bener, kayak hijaunya lebih tinggi, hijau lebih tinggi, hijau lebih tinggi gitu. Nah, saya nggak tahu juga siapa yang beliin di sini gitu. Cuman pas di sini kena resisten ya kita nggak mau spekulasi, kita jual. Dan Mtrade cuma masuk jangka pendek doang. Kenapa waktu itu meskipun ada akumulasi kita nggak masuk untuk jangka panjang? Combine with teknik, with fundamental kalau untuk jangka panjang. Anyway, mungkin ada yang nanya kayak apa sih bedanya EM Investment Program? Kedepan kita akan buka investment program dengan rekomendasi jangka panjangnya Mtrade. Jujur sih masih beririsan ya. Jadi makanya nanti member Mtrade, member trading Mtrade yang mau masuk ke investment program kita pasti ada diskon karena ada beberapa informasi tuh beririsan. Cuman mindsetnya totally different. Di sini aku ngajarin long term investment itu gimana dan sangat cocok sekali buat pemula gitu. Dan jadi di Mtrade Trading VIP itu sekarang tuh teman-teman akan masih tetap dapat rekomendasi untuk investasi jangka panjangnya. Tapi di sini yang lebih banyak dibahas tuh kayak Q&A-nya tiap hari juga trading gitu. Ya, jadi bedalah, saling melengkapi. Terus aku mau bahas lagi untuk anyway ini udah bablas jam 7.39. Abis ini aku mau invite Coach William, ada hal penting yang mau dibagiin soal BMR, soal suku bunga tinggi gitu. Suku bunga tinggi sedang ongoing. Bentar ya. Oke, lagi sakit gigi apa tuh ditanya lagi, ini habis operasi gigi. Oke ya, jadi aku mau bahas dulu untuk beberapa saham yang masih uptrend. Salah satunya adalah Kalbe Pharma. Beneran saya ngomongnya jadi kayak Cinta Laura. Kenapa bisa begini? Kalbe Pharma ini masih dalam tren naiknya dan masih sideways, jadi kita masih bisa watch. Sedangkan 3 saham watchlist lainnya kita akan bahas di morning briefing Mtrade besok ya.
Aku mau invite Coach William untuk bahas tentang suku bunga tinggi. Saat ini suku bunga udah mulai naik. Ini dampak hilang sudah lapar ya, masih lapar. Ditanya lagi enggak pernah. Oke. Hai, halo Miss. Halo. Ya, Coach William mungkin bisa dibahas tentang era suku bunga tinggi ini gimana nih? Ya, jadi ya mungkin kita sudah melihat ya bagaimana memang Bank Indonesia sendiri sudah 5 kali menaikkan tingkat suku bunga selama beberapa bulan terakhir gitu. Jadi memang salah satu impact positifnya tentu itu pasti ke sektor banking. Ya, so that's why kenapa beberapa kali mention bahwa dari hampir 2-3 bulan yang lalu ya, kita sering sharing di morning briefing selalu siapkan saham banking ada di portofolio. Kenapa? Karena memang kita sudah ngebaca bahwa di era suku bunga yang tinggi gitu ya, pasti ini akan menguntungkan sektor banking, terutama sektor banking yang kita pikir memiliki beberapa rasio yang cukup solid ya. Nah, itu salah satunya adalah Bank Mandiri gitu ya. Kenapa? Makanya ada sedikit beberapa alasan yang kita lihat kenapa Bank Mandiri hari ini cukup atraktif pergerakannya gitu ya di tengah era kenaikan suku bunga yang cukup tinggi gitu ya. Nah, apa sih yang atraktif dari Bank Mandiri gitu ya? Nah, satu hal yang kita pikir atraktif dari Bank Mandiri adalah bahwa dari secara NPL gitu ya, secara NPL per September kemarin itu OJK mencatatkan bahwa sektor banking di Indonesia itu NPL itu di level 2,78%. Ya, sementara Bank Mandiri merupakan salah satu bank, ya, bank pemerintah yang NPL itu di bawah dari rata-rata nasional atau berada di level 2,3%. Ya, jadi resikonya sangat rendah sekali, lalu juga secara profitable-nya sangat menarik dibandingkan kalau kita bandingkan sama BBRI ya. BBRI sendiri NPL-nya itu sekitar 3%-an gitu, di atas dari rata-rata industri gitu. Jadi ya mungkin beberapa investor terutama foreign investor gitu ya menganggap Bank Mandiri saat ini dianggap paling atraktif di luar dari potensi profitability yang cukup atraktif, dan yang kedua risikonya cukup rendah dari sisi NPL gitu. Jadi saya pikir itu juga jadi alasan kenapa Bank Mandiri hari ini cukup atraktif begitu, misalnya. Oke, ini yang dibahas pipiku sama lubang hidungku. Aku cari pertanyaan aja. Ini dia bilang, Coach Andret buka portfolio publik dong, penasaran. Gampang teman-teman, kamu kalau mau dipamerin portfolio ya, caranya gampang. Itu portfolio ya, kalau mau pamer portfolio, jual-jualin yang rugi. Jual-jualin yang rugi, sisain yang hijau, tuh portfolio hijau. Jadi saya nggak pernah mau kayak, ngapain sih mesti pamer-pamer kayak gitu. Kalian kalau ngikutin resultnya di sini juga pasti bisa kok, ngerti ya teman-teman, daripada dipamerin cuan-cuan doang, ntar jadi FOMO deh. Oke, buat teman-teman yang masih belum siap untuk trading, kita akan buka untuk IM Investing Program supaya kalian-kalian yang mau belajar investment jangka panjang pun bisa terakomodir di sini. Coach William, mau bahas apa lagi nih dari sektor properti gimana dengan suku bunga tinggi? Sektor properti kita memang melihat ada risiko ya. Tentu pertama ada risiko dari kenaikan suku bunga yang cukup tinggi. Cuma memang di sisi lain kita pikir risiko ini bisa diimbangi dengan atraktifnya sektor komoditi ya. Kalau kita lihat kan harga batu bara memang sudah sempat turun lah ya beberapa minggu terakhir. Cuma kalau kita bandingkan sama beberapa tahun yang lalu, terutama setahun yang lalu gitu ya, harga batu bara dianggap masih cukup tinggi gitu. Jadi kita melihat patternnya ya, biasanya kalau misalnya batu baranya tinggi, itu cepat atau lambat pasti switchingnya itu ataupun dampak positif itu akan ke sektor properti. Dan kita sudah melihat bagaimana performa sektor properti di kuartal ketiga yang rata-rata sangat-sangat bagus gitu ya, terutama untuk emiten properti yang besar gitu ya, seperti Pakuwon, seperti Samras, seperti Ciputra dan sebagainya gitu. Cuma saya pikir itu belum di price in dengan harga sekarang gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita melihat dari sentimen jangka panjang masih sangat atraktif, tetapi dalam jangka pendek menengah masih ada beberapa risiko dari tadi faktor kenaikan suku bunga tadi. Cuma menariknya gini, Miss, kita melihat ya inflasinya kan sudah mulai melambat ya di bulan November kemarin. Ya kita melihat itu ada celah ya bagi Bank Indonesia untuk mulai memperlambat ataupun memikirkan ulang tentang kenaikan suku bunganya ke depan. Ya kalau itu terkonfirmasi, saya pikir sektor properti bisa kembali bullish lagi ya dalam baik itu dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang gitu. Jadi kita akan terus monitor inflasi kita sejauh ini seperti apa gitu. Oke, ya ada yang
penasaran bahas bumi, ini contoh-contoh nih, contoh mau breakdown, jadi avoid this one. Kalau masih punya cut loss dulu atau exit dulu, technically dia mau turun. Hari ini asing ada jualan 1 triliun lebih net sell di bumi, dan percaya nggak percaya teman-teman, chart IHSG itu lebih mirip ke bumi daripada GoTo. Nih, lihat nih. Ya kan? Nah, anyway, aku bukan anti satu saham, intinya kalau satu saham lagi bagus ya kita kasih tahu peluangnya. Kalau satu saham mulai reversal ke bawah ya kita kasih tahu untuk hati-hati. Oke ya, jadi teman-teman kalau mau tahu tentang IMI investment program, langsung aja DM saya IMI, nama email WhatsApp kalian. Nanti kalau kita tampung dulu. Jadi kalau pendaftaran dibuka, early bird dibuka, kita akan kasih tahu. Oke? Thank you semuanya, selamat malam, salam profit, terima kasih Coach William yang udah sempatin IG Live ya, dan selamat beristirahat, bye-bye. Thank you, Mi. Thank you malam semua. Good.